Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini diberikan satu kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama datang berdoa dan memuliakan namanya. Mari saat ini kita mau mengangkat satu pujian untuk membuka persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Satu lagu yang menyatakan bahwa kasih Tuhan kepada kita tak pernah berkesudahan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Taat hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Sekali lagi kita mau katakan, saat kami berkumpul ya Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kembali lagi kami bisa mengalami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami percaya ya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami melihat dan ajar kami juga punya hati yang bersyukur setiap kali kami menerima berkat Tuhan, setiap kali kami merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini juga kami bersyukur ya Tuhan, karena berkat-Mu yang kembali Engkau nyatakan bagi kami, melalui kesempatan di mana kami bisa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memuji nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan bahkan kami juga akan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai kami, biarlah tangan-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami, khususnya ketika kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, dan biarlah Engkau juga berikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca sebagian dari berita firman Tuhan yang hari ini terambil dari surat Roma, yaitu pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35, Roma 8 ayat 35 sampai yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin menyaksikan secara langsung ya, satu peristiwa yang kita kenal dengan sebutan tragedi 9/11 gitu. Nah, di situ adalah peristiwa yang terjadi pada 9 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat, dan diduga serangan ini dilakukan oleh para teroris untuk menghancurkan Amerika Serikat begitu ya. Nah, di kejadian ini pada waktu itu memakan banyak sekali korban, gitu. Banyak korban yang meninggal, banyak keluarga yang ditinggalkan. Dan waktu itu Amerika Serikat bahkan dunia berduka cita begitu ya karena kejadian ini. Nah, di antara sekian banyak korban, pada waktu itu ada satu korban yang bernama Todd Beamer. Nah, jadi Todd Beamer ini pada hari itu dia menumpang atau berada di pesawat United Airlines yang waktu itu juga dibajak begitu ya, dibajak dan akan digunakan untuk menabrak salah satu gedung yang ada di sana. Tapi pada waktu itu Todd bersama beberapa penumpang lainnya, mereka bekerja sama untuk menggagalkan usaha para teroris ini. Tapi memang yang terjadi adalah pesawat itu jatuh dan semua penumpang tidak ada yang selamat. Tetapi usaha mereka itu menggagalkan gitu ya, menggagalkan rencana para teroris yang akan menabrakkan pesawat itu ke salah satu gedung, karena pesawat itu jatuh akhirnya di lapangan begitu. Tetapi ya kemudian semua penumpang tidak ada yang selamat. Nah, pada waktu Todd berada di atas pesawat begitu ya, pada waktu mereka sudah menyadari bahwa sebentar lagi pesawatnya mungkin ini akan jatuh begitu, dan itu adalah kesempatan terakhir mereka. Para penumpang banyak yang menelpon keluarganya. Salah satu Todd menelpon, tapi dia menelpon operator 911 begitu ya, karena dia akan memberitahu keadaan yang ada di pesawat dan juga situasi yang ada. Tapi ketika dia menyadari bahwa ternyata mungkin memang
usaha yang mereka lakukan usaha yang mereka lakukan menggagalkan rencana para teroris tersebut. Tetapi pesawat tetap akan jatuh dan Todd tahu bahwa dia sudah berada di ambang kematian. Maka dia menelpon lagi operator 911 itu, kemudian dia memohon kepada operator tersebut untuk menyampaikan pesan kepada istrinya. Ya, pesan itu dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai istrinya dan anak-anaknya. Dia punya 2 anak, yang satu lagi sedang di dalam kandungan istrinya. Dan kemudian dia memohon untuk menyampaikan pesan itu. Nah, setelah kemudian peristiwa itu terjadi, Todd sudah meninggal, pesan itu disampaikan kepada Lisa. Begitu ya, Lisa nama istrinya. Lalu dalam salah satu wawancara ketika ditanya begitu bagaimana reaksi dia dengan pesan itu, Lisa berkata bahwa ya pesan itu sangat mengharukan begitu ya, dan dari pesan itu dia tahu bahwa Todd sangat mencintai dia dan juga dia yakin bahwa tidak ada apapun begitu ya yang akan bisa memisahkan dia dari cintanya Todd begitu ya. Jadi dia merasa bahwa kasihnya Todd sama dia begitu besar, Todd begitu mencintainya sampai tidak ada apapun yang dapat memisahkan dia dari kasihnya Todd. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Lisa begitu ya, yang menyadari bahwa betapa besarnya cinta suaminya kepada dia sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kasihnya begitu ya, kasih mereka begitu. Nah, Rasul Paulus juga di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mengungkapkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mirip begitu ya, tetapi bedanya Lisa berbicara tentang kasih suaminya, kasih mendiang suaminya atau almarhum suaminya yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kasih yang hanya dapat dikenang tetapi tidak dapat dialami lagi oleh Lisa. Mungkin dia mengalaminya semasa suaminya hidup begitu, tetapi sekarang suaminya sudah meninggal. Jadi itu kasih itu hanyalah tinggal kenangan. Sedangkan kasih yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini adalah kasih dari Yesus Kristus, yaitu Allah yang hidup gitu ya. Allah yang mungkin kita merayakan waktu itu kematiannya pada Jumat Agung, tetapi ia juga sudah bangkit dan dia benar-benar hidup. Nah, karena itu di sini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa di ayat yang 34 bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Di sini Rasul Paulus membuktikan bahwa benar-benar kasih yang dia sedang bicarakan itu adalah kasih dari Kristus Yesus, yaitu sosok yang hidup begitu ya, bukan seperti Lisa tadi yang berbicara tentang almarhum suaminya, kasih yang tinggal kenangan. Saudara, John Piper, seorang pengkhotbah dan penulis buku, berkata bahwa kasih Kristus itu bukanlah hanya sekedar kenangan, bukan hanya kenang-kenangan saja, tetapi kasih Kristus itu adalah kasih yang ditunjukkan di dalam tindakan nyata oleh anak Allah yang hidup. Nah, di sini kita lihat ya, di sini John Piper berkata bahwa kasih itu nyata ditunjukkan oleh anak Allah yang hidup dan dialami oleh orang percaya dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa kebangkitan Kristus begitu ya, kebangkitan Kristus, dia hidup, itu bukan cuma sekedar menyelesaikan pekerjaan penebusan gitu ya. Dia mati menebus kita dari dosa, kemudian dia bangkit, sudah menang gitu, dan berarti Yesus sudah menang dari dosa. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika dikatakan bahwa kasihnya tidak ada yang dapat memisahkan kasihnya dari kita itu, maka di sini berarti kasih Yesus itu terus nyata dan aktif. Berarti dia tidak pekerjaan penebusannya, atau bisa dikatakan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk memberikan kita keselamatan begitu ya, tidak berhenti hanya sampai pada penyaliban dan kebangkitannya. Tetapi Kristus masih terus berkarya untuk memastikan bahwa setiap orang percaya itu mendapatkan akhir yang bahagia begitu ya, di dalam kehidupan yang kekal bersama dengannya. Dan sampai sekarang dan untuk selama-lamanya Kristus masih tetap bekerja, masih tetap memberikan kasihnya kepada kita. Nah, itulah makanya
Sekali lagi di sini Paulus menekankan, 2 kali Paulus menekankan bahwa tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menelusuri lebih jauh lagi, kata memisahkan dalam ayat 35 ini berasal dari kata korisei, yang dalam bahasa Yunani memiliki arti menceraikan. Seperti seorang suami yang menceraikan istrinya dan kemudian melalui perceraian itu hubungan yang tadinya ada relasi yang disatukan di dalam pernikahan yang kudus, karena perceraian kemudian relasi itu menjadi putus begitu ya. Dari dulu yang mereka memiliki relasi yang baik, yang dekat, sekarang mereka seperti orang asing gitu karena perceraian. Nah, perceraian yang dimaksudkan adalah seperti itu gitu ya artinya. Tetapi di sini kita melihat bahwa tidak akan ada satupun gitu yang membuat Kristus menceraikan kita. Ini menunjukkan bahwa betapa setianya Kristus kepada kita. Dia bukan cuma menyelamatkan kita, dia bukan cuma menebus dosa kita, tetapi juga Kristus memastikan kita untuk bisa menerima keselamatan itu sampai pada akhirnya. Jadi di sini kalau kita melihat Rasul Paulus memaparkan begitu ya berbagai hal yang mungkin dapat memisahkan kasih Kristus dari kita. Karena mungkin ketika membaca ini beberapa orang berpikir, wah hidup aman di dalam Kristus itu berarti tanpa ada penderitaan gitu ya, nyaman, hidupnya kaya raya mungkin, sukses, nggak susah, nggak kelaparan dan sebagainya. Tapi ternyata di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menjabarkan gitu ya, ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang. Ya, jadi di sini sebenarnya bukan kasih Kristus yang memberikan kita rasa aman, memberikan kita keselamatan sempurna begitu, bukan berarti kita orang Kristen, orang percaya hidup dalam kenyamanan. Tetap di sini dikatakan justru akan ada penderitaan yang kita rasakan. Akan ada bahaya yang menanti kita, bukan cuma bahaya begitu ya, tetapi juga kematian. Dan semua hal buruk ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tetapi pertanyaannya, bisakah hal-hal buruk itu memisahkan kita dari Kristus? Atau bisakah hal-hal buruk itu membuat Kristus menceraikan kita, meninggalkan kita? Jawabannya tidak gitu ya. Dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan dan ditekankan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita. Kita mungkin bisa meninggalkan iman kita begitu ya jika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan kehidupan yang begitu sulit, yang susah, yang tidak bisa kita hadapi begitu. Kita mungkin bisa meninggalkan Kristus. Kita mungkin bisa bilang Allah tidak lagi mempedulikan saya. Kok Allah bisa melupakan saya begitu ya? Saya sudah cukup menderita. Tetapi nggak habis-habis begitu penderitaannya. Susah terus menderita lagi. Atau mungkin orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu yang mengalami penganiayaan, mungkin mereka juga dengan susah payah menghadapi penganiayaan, tapi mereka merasa kok masih terus menghadapi kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Nah, ini Paulus juga mengatakan ini ya, menjabarkan hal-hal ini yang mungkin saja kalau kita menghadapi itu kita bisa saja begitu ya, meninggalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya Allah tidak meninggalkan kita. Di sini sekali lagi Rasul Paulus mau menekankan bahwa janji Tuhan itu tetap sama begitu ya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Allah ada buat kita sekarang ini. Allah ada buat kita dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan dia terus berada bersama-sama dengan kita begitu ya, memastikan supaya kita pada akhirnya nanti bisa menerima kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan kekal, keselamatan yang dia janjikan itu benar-benar kita terima. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin saat ini di dalam kehidupan kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa hidup kita sangat menyedihkan begitu ya. Mungkin kita merasa kok saya sudah berdoa tetapi sakit saya nggak sembuh-sembuh mungkin begitu. Ada mungkin hal-hal yang membebani kita. Tentang keluarga mungkin, tentang ekonomi, tentang anak mungkin, orang tua dan sebagainya begitu ya. Yang juga merasa bahwa Tuhan kok ini nggak berakhir begitu ya, masih ada terus. Atau mungkin kita menghadapi tekanan dari luar yang
mencoba melemahkan iman kita kepada Tuhan, yang menggoda untuk kita meninggalkan iman kita kepada Kristus, gitu ya. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita memang akan mengalami penderitaan seperti itu, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini itu menjadi bagian dari yang harus kita lewati, begitu ya, di dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi penghiburan bagi kita adalah bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah di akhir kehidupan kita, bahwa setelah kematian Tuhan berjanji bahwa kita akan mendapatkan satu sukacita di dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, jika kita sudah mendapatkan janji yang kekal, jika ada sesuatu yang, jika Tuhan sudah memastikan bahwa kita akan hidup penuh sukacita nanti, akan ada satu kemenangan besar begitu yang menanti kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan hidup kita di saat sekarang ini? Apakah kita mau meninggalkan iman kita, meninggalkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, untuk kita mendapatkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, dan kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu, Lisa Bimer, istri dari Todd yang tadi saya ceritakan di depan, yang menjadi korban dari peristiwa 9 September itu, dia waktu diwawancara, dia begitu penuh dengan duka cita begitu ya, karena waktu itu ya memang dia ditinggalkan dengan tiba-tiba. Kemudian anak dia punya 3 anak, anaknya masih kecil-kecil, yang paling besar berumur 3, yang kedua umur 1, dan yang terakhir baru mau lahir begitu ya. Jadi dia juga merasa bahwa hidupnya sangat sedih begitu ya, sangat menderita. Dia ditinggalkan oleh suami sendirian dengan anak yang masih kecil-kecil. Lalu dia berkata begini, dalam satu wawancaranya dia berkata begini, Allah tahu pilihan buruk yang diambil oleh para teroris itu. Dan dia juga tahu bahwa Todd akan meninggal sebagai hasil dari pilihan buruk itu. Dia tahu anak-anak saya akan ditinggalkan tanpa ayah dan saya tanpa seorang suami. Namun dalam kedaulatannya dan dalam gambaran besar rencananya, dia tahu lebih baik membiarkan peristiwa itu terungkap sebagaimana adanya daripada mengarahkan kembali rencana Todd untuk menghindari kematian. Jadi mungkin Lisa ini juga ada sedikit bertanya-tanya begitu ya, mempertanyakan Tuhan. Kenapa sih Tuhan udah tahu begini, Tuhan udah tahu begitu, seperti ini yang mau terjadi gitu. Tapi kenapa Tuhan gak menghindarkan aja begitu ya? Kenapa Tuhan gak menyelamatkan Todd aja? Kenapa itu bisa terjadi begitu? Kenapa Tuhan membiarkan semua terjadi? Lalu dia berkata lagi, saya tidak suka bagaimana rencananya terlihat, rencana Tuhan maksudnya ya. Saya tidak suka bagaimana rencana Tuhan terlihat dari sudut pandang saya saat ini. Tetapi, ini Lisa berkata, tetapi mengetahui bahwa Allah mencintai saya dan dapat melihat dunia ini dari awal hingga akhir, membantu saya mengatakan tidak apa-apa. Atau yang dikatakan waktu itu it's okay. Jadi Lisa ini begitu berduka cita begitu ya, tapi di dalam duka citanya dia sempat juga mempertanyakan Tuhan, sempat mempertanyakan keputusan Tuhan, kok seperti ini begitu ya, saya nggak mengerti dan saya nggak bisa, sekarang ini saya nggak bisa menerima dari perspektif manapun, dari pikiran saya nggak bisa menerima begitu ya apa yang Tuhan lakukan ini. Tetapi kemudian dia berkata, dia tetap mau mempercayai Tuhan. Dia tetap berkata it's okay gitu, nggak apa-apa. Karena dia tahu, dia kenal begitu ya siapa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan begitu mengasihinya. Dan dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan dari awal sampai akhir, bahkan setelah kematian. Jadi Lisa dari sini mungkin dia pasrah kepada Tuhan, dia berserah penuh kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan, dia mengenal kasih-Nya, dia mengenal bahwa Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan, bahkan Tuhan akan menjaga sampai akhir hidup kita, sampai setelah akhir dari hidup kita gitu ya. Setelah kematian Tuhan berjanji, Tuhan jaga. Dan di situ dia katakan it's okay, meskipun dia merasakan duka cita yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, jika kembali ke dalam kehidupan kita, mampukah kita bersandar pada satu kebenaran bahwa
seburuk apapun hidup kita, ya, yang kita jalani sekarang, seberapa menyedihkannya pun apa yang kita rasakan, sekejam apapun perbuatan orang lain terhadap kita, tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Kristus dari kita, baik sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, betapa susahnya hidup kita, mari kita tetap bertekun, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepadanya. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita selalu. Bapak Ibu, mari saat ini saya mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Satu pujian yang berkata, kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Kasih Allah tak terduga, kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah begitu besar buat kita. Bahkan tadi dikatakan dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Dan mari saat ini kita mengambil doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan yang mungkin kita sudah alami dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di dalam beberapa waktu ini, kita merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin kita belum menemukan solusi dari setiap permasalahan kita, tetapi Tuhan memberikan ketenangan sehingga kita bisa melalui badai kehidupan dengan begitu tenangnya, dengan tetap bersandar dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu limpah, menyelamatkan kita dari dosa, menjaga kita di dalam setiap hari di dalam hidup kita, memimpin kita kepada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga.
Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami yang berdosa ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyelamatkan kami dari dosa kami. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak berhenti di sana. Engkau juga memastikan kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu kelak di kehidupan kami setelah kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar buat kami, pendosa ini. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami yang boleh kami jalani dengan berbagai hal yang mungkin begitu menyulitkan kami, boleh kami jalani dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ketenangan, karena kami tahu kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga saat ini mau berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk setiap jemaat di gereja ini, khususnya untuk pertumbuhan rohani dari jemaat yang ada di gereja ini, di gereja GKA Sion. Kita berdoa bersama biar setiap jemaat punya kerinduan untuk boleh belajar firman Tuhan, punya kerinduan untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga kita berdoa biar Tuhan mau memakai para hamba-hamba Tuhan untuk boleh menanamkan, untuk boleh menolong kita, menolong jemaat membangun kecintaan terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di GKA Sion. Kami berdoa khususnya untuk pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, melihat jemaat di tempat ini boleh bersama-sama rindu untuk bertumbuh di dalam kerohanian, semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan boleh menolong, memakai para hamba-hamba Tuhan, melalui mereka boleh membangkitkan, boleh membangunkan kecintaan para jemaat-Mu, kecintaan kami untuk boleh belajar firman Tuhan, untuk boleh lebih lagi rindu untuk mengenal siapa Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami ya Tuhan bukan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami boleh menjadi orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan. Orang-orang percaya yang boleh berdiri dengan kokoh di tengah badai kehidupan kami. Bukan karena kami kuat ya Tuhan, tetapi karena kami boleh mengenal siapa Allah kami melalui firman yang boleh kami pelajari. Dan biarlah melalui itu semua ya Tuhan, kami juga boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada hari raya Idul Fitri buat rekan-rekan kita dari umat Muslim, dan kita berdoa saat ini kita mau menyerahkan biar seluruh keadaan negara ini boleh menjadi tetap stabil, tetap aman, tetap kondusif, sehingga mereka juga bisa merayakan hari raya dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk daerah-daerah di mana mungkin ada tempat-tempat wisata, akan ada banyak orang yang pergi berlibur di tengah-tengah liburan hari raya ini, biar juga tetap dalam situasi dan yang kondusif gitu ya, tetap stabil, tetap aman. Dan kita juga berdoa untuk pemerintah kita supaya mereka juga bisa, Tuhan kasih hikmat untuk bisa mengatur segala sesuatunya, membuat negara kita, bangsa kita menjadi tempat yang aman. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya ya Tuhan untuk situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang mau menolong pemerintah kami untuk boleh mengatur segala sesuatunya, sehingga di dalam masa-masa Hari Raya ini
situasi negara kami, situasi bangsa kami boleh tetap menjadi aman, tetap stabil, tetap kondusif ya Tuhan. Sehingga rekan-rekan kami dari umat Muslim bisa juga merayakan hari raya mereka dengan baik, dengan aman. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, di hari raya ini, di liburan hari raya ini juga akan ada banyak orang yang mungkin memanfaatkan waktu ini untuk pergi berlibur, untuk bertemu keluarga, untuk pergi keluar kota dan sebagainya. Tuhan, kami mohonkan keamanan daripada Tuhan. Kami mohonkan keselamatan daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang menjaga situasi negara ini. Engkau yang menjaga dan Engkau yang menolong untuk setiap daerah ya Tuhan. Biar selalu terjaga situasi yang stabil, situasi yang aman, yang nyaman untuk setiap orang boleh berada di sana. Kami sungguh menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau ya Tuhan yang boleh beracara dan Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk mungkin ada jemaat kita yang sedang sakit, untuk saudara kita, rekan kerja kita, untuk keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang kita tahu sedang sakit, mari kita doakan buat mereka. Dan juga mungkin ada orang-orang yang kita tahu yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga mau menyerahkan setiap mereka yang sedang berada di dalam sakit dan penyakit. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang boleh menguatkan mereka. Tuhan juga boleh menunjukkan kasih-Mu kepada mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Juga khususnya biar di tengah-tengah penderitaan akan sakit yang mereka alami, mereka tetap mau bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau pakai segala obat-obatan apapun ya Tuhan yang mereka gunakan untuk boleh menyembuhkan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi orang-orang ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mungkin saat ini sedang berduka ya Tuhan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan boleh menemani mereka melalui rekan-rekan, mungkin orang-orang yang ada di sekitar mereka yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami di tengah-tengah apapun yang kami hadapi, bahkan penderitaan sesulit apapun ya Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, bahkan besok dan seterusnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan kami saat di dunia ini boleh berbuah, boleh kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, pekerjaan kami, aktivitas apapun ya Tuhan yang akan kami kerjakan. Biarlah itu kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga kerjakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan. Ini syukur kami, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persekutuan doa kita pagi ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.